Cece, bisa ki menjahit? Bisa, apa tak mau dijahit, Cok? Mau kak jahit hatiku, Cece, karena broken harka setelah ditolak cintaku. Dede, kalau urusan hati, minum makin saja 1 sendok racun. Berhenti itu sakit hati tak? Berhentinya malah permanen. Hehehehe. Bercanda aja, Cece. Yang benar mau kak jahit ki sepatuku. Deh kita toh, kayak toh gampang itu jahit sepatu. Kalau kayak gitu, butuh keahlian khusus Cok. Hahaha, jadi di mana kak paling jahit kini sepatuku, Cece? Nonton Maki dulu, ini paling liputannya deh. Boleh jadi profesi tukang jahit sepatu adalah profesi yang kerap dipandang sebelah mata. Namun tak banyak yang tahu, tukang jahit sepatu merupakan sebuah profesi yang dapat dijadikan untuk meraup penghasilan lebih. Sama layaknya seperti profesi lain, tukang jahit sepatu ini ada yang menggunakan sistem menetap di lapak, namun ada juga yang memakai sistem keliling jemput bola. Keduanya tak jauh berbeda, sama-sama punya skill menjahit yang mumpuni. Hanya metode pemasarannya saja yang berbeda. Menjadi tukang jahit tentu bukan hal yang mudah. Yang mutlak harus punya jari-jari yang kuat dan prima. Sebab bukan hal yang mudah untuk menusukkan jarum ke alat sepatu yang berbahan keras. Harus lebih teliti, sebab kalau tidak teliti, salah-salah jari sendiri yang bisa terluka. Bertempat di sekitaran Patung Masa, Jalan Kacuang, Deng Lalang, Somba Upu, perbatasan antara Kabupaten Goa dan Kota Makassar, ada seorang tukang jahit sepatu yang baru menekuni profesinya sejak beberapa tahun belakangan ini. Ia adalah Edi Suparno yang dulunya berprofesi sebagai pedagang bakso keliling, lantaran menurutnya usaha jahit sepatu jauh lebih menguntungkan. Dulu awalnya saya usaha jualan bakso pernah, ya bakso tusuk juga pernah di sekolah begitu. Tapi karena berhubung dulu ya namanya persaingan dan lain sebagainya dan ya apa-apa mahal termasuk juga di sekolah itu ya banyak saingan dan sulit untuk masuk di sekolah-sekolah karena kadang dikuasai oleh kepala sekolah dan sebagainya. Termasuk juga saya terjun begini karena masih langka penjahit sepatu, termasuk di Makassar ini masih langka. Sehingga kami mungkin ada prospek lebih bagus. Saya lebih baik terjun di penjahit sepatu. Dan alhamdulillah tempat kami ya cukup di tempat yang ramai di Patung Masa ini. Ya istilahnya dari situlah awalnya saya terjun ke jadi penjahit sepatu. Karena istilahnya lebih prospek. Dan istilahnya modal nggak terlalu seberapa dibandingkan kalau kita jual bakso kan ya banyak modalnya. Ya alhamdulillah dengan itu ya istilahnya bisa kami tekuni sampai tahun 2022 ini. Oke, siap. Edi menambahkan, dalam sehari, jika sedang ramai, biasanya ia bisa menjahit hingga 10 pasang sepatu. Jika sedang sepi, biasanya ia hanya menjahit 4-5 pasang sepatu. Untuk bisa mahir menjahit sepatu, Edi belajar kepada seorang temannya pada tahun 2018 lalu, di mana ia butuh waktu 4 bulan, hingga akhirnya ia mengetahui ilmu dan teknik cara menjahit sepatu. Awalnya saya dulu belajar dari teman, namanya Boy Rohmat, sekitar tahun 2018-2019. Nah, awalnya saya ikut sama dia ya sekitar mungkin ada 4 bulanan atau 5 bulan. Karena namanya juga kita harus cari ilmunya dulu supaya kita bisa menguasai untuk menjahit sepatu. Karena ketika kita sudah mau belajar dan tahu tekniknya, apapun itu usaha yang penting halal, kalau kita bisa berhasil. Walaupun itu usaha apa yang kita tidak gengsi dan menghasilkan keuntungan, ya kita harus tekun dan kita harus belajar terus. Memang tidak langsung cepat gitu, karena
namanya juga orang menjahit sepatu itu adalah pelayanan terhadap masyarakat. Kita melayani masyarakat supaya lebih baik hasilnya, termasuk adalah jahitannya supaya rapi, supaya kuat. Itu bagaimana ya kita sendiri yang mengolah, istilahnya kita sendiri yang harus berusaha memperbaiki. Kesalahan diperiksa menjadi pelajaran sehingga konsumen atau pelanggan itu bisa puas dengan hasil kerja saya gitu. Termasuk adalah kerapihan, terutama kerapihan dan kuat. Sehingga pelanggan itu tidak hanya 1 kali, 2 kali, bahkan berulang kali bisa datang untuk menjahit sepatunya dan sandalnya. Itulah harapan kami, istilahnya ya semakin banyak pelanggan. Gitu. Edi biasanya menyelesaikan jahitan satu pasang sepatu kurang lebih 40 menit. Menurutnya dalam menjahit sepatu memerlukan kehati-hatian agar sepatu yang dijahit tidak rusak. Edi menuturkan tak semua sepatu bisa ia jahit dengan mudah. Ada beberapa sepatu yang menurutnya sulit untuk dikerjakan. Di antaranya sepatu trekking yang biasa dipakai untuk memanjat gunung, sepatu pantofel, serta sepatu laras yang mempunyai bahan yang keras. Setiap sepatu itu berbeda-beda. Tapi pada dasarnya umumnya kalau kita sudah tahu tekniknya itu mudah. Apalagi sekarang yang banyak sepatu-sepatu yang ringan itu mudah itu. Cuman harus kita hati-hati dalam menjahit memang supaya tidak rusak. Karena ketika kita jahit tidak hati-hati, tidak teliti, bisa saja sepatu orang jadi rusak, kita yang jadi ketempuhan gitu. Yang kesulitan itu biasa seperti sepatu trekking yang keras itu, atau sepatu laras panjang, sepatu tentara itu, atau sepatu pantofel itu agak sulit, apalagi kalau sempit dalamnya itu, sehingga kita mau meraih benang di dalam untuk mengaitkan ke jarum itu yang sulit biasa, itu yang agak sulit, maka biasa harganya pun berbeda gitu. Jadi pada umumnya pada dasarnya ya mudah lah, yang penting kita sudah tahu tekniknya. Ketika kita sudah tahu tekniknya ya bisa kita akali untuk bagaimana. Pada awalnya dulu saya menjahit itu sering ketusuk jarum, bukan hanya 1-2 kali, berulang kali. Nah, jari-jari ini sering ketusuk jarum, berdarah dan sebagainya. Itulah perjuangan. Tapi ketika itu sudah kita berlatih terus, belajar terus, dan alhamdulillah ya istilahnya sudah lumayan bisa menguasai. Alhamdulillah enggak ketusuk jarum lagi. Gitu. Sehari-harinya, ia membuka jasa jahit sepatu mulai dari pagi hingga jam 12 siang. Kemudian ia lanjutkan kembali pada sore hari hingga jam 6 sore.